Ini gajimu bulan lalu. Totalnya 38.000. Mulai besok, kamu tidak perlu datang lagi ke kantor. Aku tersenyum sinis sambil membawa pekerjaan dari 7 atau 8 divisi. Juga puluhan dokumen klien yang sedang dalam tahap negosiasi. Lalu melemparkan semuanya ke hadapan bos. Tatapan bos berubah dari senang, jadi heran, lalu menjadi sangat terkejut. Kamu sendirian yang menangani pekerjaan sebanyak ini? Atasanmu tidak bilang begitu, hahaha. Tanpa sapi perah sepertiku. Biaya operasional karyawanmu setidaknya akan membengkak 10 kali lipat. Tunggu saja perusahaanmu ini bangkrut. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Dunia akan tetap berputar meski tanpamu. Ambil gajimu dan cepat pergi dari sini. Awas saja kalau nanti kamu datang memohon padaku. Xiao Ma, ada apa denganmu? Mana proposal yang aku minta kemarin? Kenapa belum dikirim juga? Ponselku mau meledak gara-gara ditelepon terus oleh Pak Luo. Mbak Guo, aku sudah dipecat oleh bos. Semua berkas juga sudah aku serahkan ke bos. Hubungi saja dia langsung. Apa, kamu dipecat? Iya, kebetulan aku juga ingin istirahat belakangan ini. Sudah dulu, ya. Hari kerja tanpa harus masuk kantor. Indahnya. Sayangnya, ketenangan itu tidak bertahan lama. Dimulai dari telepon pertama supervisor pagi tadi. Ponselku tidak berhenti berdering. Pak Li, saya benar-benar minta maaf. Kemarin saya sudah diberhentikan oleh perusahaan. Untuk kelanjutan kerjasamanya, silakan hubungi Mbak Guo. Mohon maaf Pak Yue. Bos sudah memecat saya. Sisa proposalnya. Bisa Bapak minta ke rekan saya yang lain di kantor. Xiao Zhang. Kerjasama dengan Witeng Electronics sekarang tanggung jawabmu. Minta saja semua datanya ke bos. Sampai jam 12 siang. Ponselku yang berisik seharian. Akhirnya mulai tenang. Aku menghela napas lega. Perutku mulai terasa lapar. Masak mie instan dulu, deh. Tapi baru tenang setengah jam. Ponselku kembali berdering dengan heboh. Yang menelepon adalah si biang kerok yang mengadu domba. Si bodoh Zhang Tianhao yang membuatku dipecat. Xiao Ma, ada apa denganmu? Ditelepon dari tadi tidak diangkat. Aku memutar bola mata, menjauhkan ponsel sambil mengorek telinga. Setelah si bodoh itu berhenti mengoceh, baru kudekatkan lagi ponselnya. Aku bertanya dengan nada sinis, ini Kakao, ya? Kenapa marah-marah begitu? Kamu meninggalkan tumpukan kekacauan ini pada kami. Lalu pergi begitu saja tanpa tanggung jawab. Masih punya hati nurani tidak, sih? Zhang Tianhao, sebelumnya aku sudah cukup sabar. Malas meladeni orang bermulut lemes sepertimu. Sekarang kamu malah makin melunjak. Apa maksudmu bicara sembarangan begitu? Dulu siapa yang mengadu ke bos dan memfitnahku? Bukankah kamu yang menyebarkan rumor itu? Bukannya kamu yang paling ingin aku segera dipecat? Sudah tua tapi pikirannya sempit sekali. Mulutmu lebih bau daripada toilet yang tadi sikat setahun. Berani-beraninya menelepon dan menanyakan hati nuraniku. Kalau aku tidak punya hati, sejak pertama kali kamu memfitnahku, punya hubungan gelap dengan supervisor, harusnya sudah kupatahkan kakimu. Begitukah sikapmu bicara pada rekan kerja? Sekarang kamu masih berani berteriak padaku. Memangnya kamu siapa? Jangan merasa hebat sendiri. Sama sekali tidak pantas disebut senior. Sudah 7-8 tahun di perusahaan. Bukan cuma PPT, buat tabel saja kamu tidak bisa. Tiap hari kerjamu cuma makan gaji buta, menjatuhkan orang lain, menyebar fitnah, dan mengambil uang suap. Masih berani membanggakan diri sebagai senior? Kamu, apa? Biar ku kasih tahu ya. Zhang Tianhao, kali ini aku tidak akan melayanimu lagi. Sama sekali tidak pantas disebut senior. Sudah 7-8 tahun di perusahaan, jangankan PPT. Buat tabel saja kamu tidak bisa. Tiap hari kerjamu cuma makan gaji buta, menjatuhkan orang lain, menyebar fitnah, dan mengambil uang suap. Masih berani membanggakan diri sebagai senior? Kamu, apa? Biar ku kasih tahu ya. Zhang Tianhao, kali ini aku tidak akan melayanimu lagi. Bukannya kamu yang paling ingin aku pergi? Sekarang aku sudah pergi, bukankah ini maumu? Jangan menyesal dan jangan memaki aku. Atau biar bos dan rekan-rekan lain tahu, bahwa kamu sebenarnya adalah orang yang sama sekali tidak berguna, tanpa peduli dia bicara apa lagi. Aku langsung mematikan teleponnya. Orang tua ini masih berani menelepon untuk menyalahkanku. Dasarnya aku malas cari ribut dengan orang. Selama 4 tahun bekerja, aku tak pernah bermusuhan dengan siapapun. Sayangnya, sampai bos sendiri yang memecatku. Aku baru mengerti satu kebenaran, yang abadi. Dunia ini hanya menghormati yang kuat. Jika kamu pakai perasaan, mereka akan mempermainkanmu. Kalau begitu, pakai saja hukum rimba kesukaannya. Untuk mengakhiri permainan ini, orang baik selalu ditindas, orang jujur selalu dikhianati. Karena semuanya ingin menginjak-injak kepalaku, maka aku harus membuat mereka sadar. Apa yang dimaksud dengan sebab dan akibat? Akulah karma buruk kalian. Baguo, kau kesini? Xiao Ma, bos memintaku langsung untuk mengajakmu ke kantor. Tolong, hargai aku sedikit, ikutlah sebentar ke sana. Ya sudah, kalau begitu. Wajahnya pucat sekali, apa energinya habis dikuras, siluman kecil, ini? Lihat sendiri, kan? Inilah faktanya. Akibat memecat pilar utama perusahaan. Xiao Ma, akhirnya kamu datang juga. Ayo, silakan duduk. Mau minum apa? Teh atau jus? Ada kopi? Cepat buatkan kopi untuk Xiao Ma. Baik, paksa. Begini, Xiao Ma. Aku mengundangmu hari ini. Sebenarnya ada hal yang butuh bantuanmu.
Paksa, saya cuma pengangguran yang baru dipecat. Jangan bicara terlalu berlebihan begitu. Xiao Ma, kemarin aku salah dengar omongan orang. Makanya terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Tapi hidup harus terus berjalan ke depan. Terus memikirkan masalah kecil yang sudah lewat. Selain membuat hati tidak tenang. Apa gunanya? Astaga, kupikir dia memanggilku untuk minta maaf. Ternyata malah mau terus membodohiku. Paksa, mungkin Bapak belum terlalu mengenal saya. Saya tidak punya kelebihan apa-apa. Satu-satunya kekurangan saya adalah pendendam dan suka perhitungan. Menurut Kak Hao, saya ini sukanya menggoda rekan kerja pria, tidak becus. Bekerja, pulang tepat waktu. Tidak peduli dengan beban kerja rekan lain. Saya ini benar-benar benalu di perusahaan ini. Kak Hao adalah orang lama di sini. Dia berjasa membantumu membangun perusahaan ini. Bapak menyuruh Mbak Guo memanggil saya kembali. Apa itu tidak menyinggung perasaan Kak Hao? Xiao Ma, aku tahu kamu kecewa. Tapi kalau kamu pergi sekarang, meninggalkan tumpukan kekacauan di kantor, rasanya kurang etis juga, kan? Oke, kalau kamu tidak peduli padaku, bagaimana dengan teman satu divisimu? Bagaimana dengan Guo Xiao Xiao yang mengajarimu sejak awal? Apalagi sekarang Xiao Xiao sedang sakit. Apa kamu tega membiarkan dia kembali bekerja saat sakit, hanya untuk membereskan urusanmu? Lagi pula, kamu sendiri bilang masalahmu cuma dengan Pak Zhang. Hubunganmu dengan rekan yang lain baik-baik saja, kan? Kalau kamu memang sudah bulat mau pergi, ya sudah. Tapi setidaknya bantulah rekan-rekanmu itu menyelesaikan sisa pekerjaan sebelum benar-benar pergi. Paksa, apa Bapak sudah terlalu tua atau pikun? Bukan saya yang mau pergi. Bapak sendiri yang bilang perusahaan sedang lesu dan butuh PHK. Lalu menyuruh saya mengalah demi karyawan lama. Tapi itu tidak penting lagi. Sekarang saya sudah tidak punya niat maupun tenaga. Bapak tahu sendiri, saya bukan anak orang kaya atau ahli waris. Yang terpenting sekarang adalah mencari uang. Dan sejujurnya, sejak dipecat kemarin sampai sekarang, sudah ada puluhan perusahaan yang menghubungi saya lewat headhunter. Saya mau datang hari ini, hanya karena menghargai Mbak Guo. Kemarin kau mengabaikanku. Hari ini ku buat kau tak sanggup menjangkauku. Kalau Bapak kasihan dengan kondisi Mbak Guo, kenapa tidak cari orang baru saja? Asalkan orangnya cukup. Kekacauan sebesar apapun pasti bisa teratasi. Tapi butuh berapa orang lagi? Minimal 5 orang. Itu pun hitungan paling sedikit. Pekerjaan saya itu benar-benar berat. Harus kerja sampai mati. Beban kerjanya jangan tanya. 7 atau 8 orang pun mungkin tidak akan sanggup. Xiao Ma, bagaimana kalau begini, kamu kembali bekerja, soal Pak Zhang. Nanti aku akan bicara serius dengannya. Aku juga bisa menjamin. Asalkan kamu mau kembali. Kenaikan jabatan dan gaji itu gampang. Kalau Zhang Tianhao bicara begitu padaku kemarin, aku pasti langsung setuju tanpa banyak tanya. Tapi sayangnya, sekarang, dia hanya mengiming-imingi jabatan. Tapi tak bilang bagaimana menghukum si pengacau, Zhang Tianhao. Aku pasti sudah gila kalau percaya omong kosongnya. Lagi pula, kalau aku benar-benar setuju kembali, siapa yang tahu setelah aku bereskan kekacauan itu, mereka akan menindasku lagi. Mohon maaf, Pak Sa. Saya sudah menemukan perusahaan baru yang cocok. Kalau tidak ada kendala, Senin depan saya mulai masuk. Xiao Ma, apa kamu benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan perusahaan? Kita semua kesini cuma cari uang. Jadi tidak usahlah bicara soal kesetiaan yang omong kosong itu. Paksa, Bapak jangan percaya kata-kata sepihak anak ini. Apa yang saya katakan dulu semuanya benar. Kalau tidak percaya, Bapak bisa tanya ke orang-orang kantor yang lain. Kalau saya bohong satu kata saja, Bapak boleh pecat saya. Apa yang kamu ocehkan? Paksa, lihat sendiri tingkah Kak Hao ini. Mana berani saya menjilat ludah sendiri? Kak Hao, kayaknya sejak saya baru masuk kantor, Anda sudah bercerita ke semua orang. Kalau hubungan saya dengan supervisor tidak beres, saya tidak mengerti. Anda ini kan sesepuh di kantor. Kenapa susah payah sekali mau menjatuhkan pendatang baru? Sana. Tidak lihat apa saya sedang bicara penting dengan Xiao Ma? Malah bikin rusuh saja di sini. Cepat keluar. Jangan pergi dulu dong, Kak Hao. Aduh, Xiao Ma. Ayo kita lanjut ngobrol. Jangan diladeni orang seperti itu. Mana bisa begitu? Sudah bertahun-tahun saya bersabar di kantor ini. Tapi akhirnya malah dipecat juga. Sekarang Bapak bilang, jangan diladeni. Omong kosong. Mau saya terus-menerus sabar, begitu? Memangnya saya ini orang paling bodoh sedunia? Paksa, jangan salah paham. Saya cuma ingin pakai kesempatan ini untuk bicara jujur dengan Kak Hao. Berhenti, tidak dengar Xiao Ma mau bicara denganmu. Kenapa masih bengong di situ? Kak Hao, sejak saya masuk sampai dipecat, beberapa tahun ini Anda selalu sinis pada saya. Mumpung hari ini ada Paksa, bagaimana kalau kita buka-bukaan saja? Xiao Ma, bicara apa sih kamu? Kamu kan masih muda dan berbakat. Selama ini kerjamu juga rajin sekali. Mana mungkin saya sinis padamu? Itu salah paham, cuma salah paham saja. Masa sih? Lalu siapa yang memfitnah saya dan supervisor? Siapa yang bilang saya bisa masuk kantor ini? Karena ada main dengan supervisor. Omongan itu berasal dari mulut Anda, kan? Untung mental saya kuat dan tidak terlalu peduli. Coba kalau gadis itu orangnya sensitif, lalu difitnah seperti itu. Bisa-bisa keluarganya datang untuk menghajarmu. Oh ya, Paksa. Sepertinya ada masalah dengan keuangan perusahaan. Bapak mungkin belum tahu, ya? Xiao Ma, barusan kamu bilang apa? Masalah keuangan? Kenapa saya tidak tahu? Bos, jangan dengar omong kosong anak ini. Perusahaan kita selalu berjalan normal, kok. Mana mungkin ada masalah? Diam kamu. Kalau semuanya normal, kenapa perusahaan ini sekarang hampir bangkrut?
Sudah, kamu berdiri di sini saja. Dengarkan Xiao Ma sampai selesai. Paksa. Kabarnya, bonus yang Bapak berikan kepada para veteran perusahaan. Semakin tahun semakin berkurang. Bapak benar-benar bos yang luar biasa, ya. Paksa. Bapak jangan hanya dengar omongan sepihak anak ini. Bapak kan tahu saya. Saya selalu setia kepada Bapak. Saya selalu menganggap perusahaan ini rumah sendiri. Mana mungkin saya di belakang menghasut hal buruk tentang Bapak dan perusahaan? Bapak jangan sampai tertipu oleh orang licik. Tertipu oleh orang licik? Apa menurutmu Xiao Ma itu orang licik? Atau kamu pikir aku sebodoh itu sampai bisa tertipu? Heh, bukannya tadi kamu merasa sombong karena senior, dan berani terang-terangan menyerangku? Mana keberanianmu yang tadi? Paksa, kau masih mau mengelak? Ada satu hal yang tidak salah kamu katakan. Aku memang sangat mengenal sifatmu. Karena kamu tidak mengaku bahwa kamu yang menyebarkan berita soal bonus itu. Sekarang juga di depan mataku dan Xiao Ma. Katakan padaku siapa yang mengatakannya. Lao Zhang, sudah lama aku katakan padamu. Sebagai manajemen perusahaan, menghadapi bos memang penting. Tapi merangkul karyawan bawah adalah hal yang utama. Kalau kamu, aku juga tahu. Jika ditanya apakah kamu punya niat jahat, pasti jawabannya tidak. Tapi kita sudah saling kenal luar dalam. Sejak muda sampai sekarang. Bukan cuma kamu, bahkan kerabat dan teman-temanmu. Sampai rekan bisnismu sekalipun. Sudah berapa banyak yang celaka karena mulutmu itu? Ambil contoh saat kamu mulai bisnis dulu. Padahal investor sudah hampir setuju. Tapi gara-gara kamu kebanyakan minum, kamu malah membocorkan semua rahasia Zhang Xiaoyun. Membuat hidupnya jadi kacau balau. Dan dia tidak tenang selama bertahun-tahun setelahnya. Kesempatan bagus pun hilang begitu saja karena ulahmu. Dan hebatnya, meski sudah bertahun-tahun berlalu, kamu masih belum kapok juga. Xiao Ma, apa menurutmu ini lucu? Paksa, bos ini ternyata tipe yang sangat pendendam. Baru tahu Zhang Tianhao berulah di belakangnya. Dia langsung membongkar aib memalukan orang itu. Tepat di depan wajahku. Sudah aku bilang kan, hari ini aku mengundang Xiao Ma untuk bicara jujur. Apa ada hal lain yang tidak boleh aku katakan? Paksa. Bagaimanapun, saya sudah berjuang bertahun-tahun dengan Bapak. Kalaupun tidak ada prestasi, setidaknya saya sudah bekerja keras. Bagaimana bisa Bapak tahu saya ada konflik dengan Xiao Ma? Tapi hanya karena satu kalimatnya, Bapak langsung membuang harga diri saya. Dan membiarkannya diinjak-injak orang lain. Jangan baperan begitu. Tidak separah yang kamu katakan, Paksa. Saya sudah ikut Bapak selama bertahun-tahun. Tidakkah Bapak bisa sedikit menjaga muka saya? Sudah cukup. Tidak usah mengulang-ulang omongan yang sama. Kamu benar. Selama ini meskipun tidak ada prestasi, kamu ada kerja keras. Tapi kamu juga sudah banyak menyinggung orang demi aku, kan? Tak usah jauh-jauh. Soal Xiao Ma ini saja. Alasan dia tidak tahan lagi di perusahaan ini. Bukankah akar masalahnya ada padamu? Jadi, kesalahan menendang Xiao Ma keluar. Semuanya sekarang ditimpakan ke kepalaku. Lihat saja mereka yang saling serang. Akhirnya rahasianya terbongkar sendiri. Paksa, karena Bapak tidak adil. Maka jangan salahkan kalau saya membalas. Zhang Tianhao, sadarilah posisimu sekarang. Mana yang harus dikatakan dan mana yang tidak. Apa kamu tidak punya otak sama sekali? Paksa, bukankah Bapak sendiri yang bilang padaku dulu bahwa Guo Xiao punya niat buruk terhadap perusahaan? Lalu Bapak menyuruhku cari cara menghasut karyawan lain untuk menjauhinya? Bukankah Bapak bilang Xiao Ma itu masih muda dan gampang disetir? Bapak ingin menjadikannya pion Bapak. Makanya Bapak menyuruh manajer untuk sengaja menindasnya? Dan lagi soal pemecatan Xiao Ma ini. Xiao Ma, kamu tidak sungguh mengira Paksa yang terhormat memecatmu, hanya gara-gara aku melaporkan hal buruk tentangmu? Itu karena kamu tidak tahu diuntung. Paksa sudah beberapa kali ingin membimbingmu, tapi semuanya kamu tolak. Kamu malah asyik membuntuti Guo Xiao itu. Seperti asistennya saja. Itu masih mending. Tapi kamu malah sengaja memancing kemarahan beliau. Setiap hari tanya kapan gaji naik, kapan uang lembur cair, dan berapa bonus tahunannya. Pekerja tidak tahu diri sepertimu. Kalau bukan kamu yang dipecat, siapa lagi? Oh, jadi begitu. Kira tadi Zhang Tianhao yang gila sendirian. Ternyata bosku juga sama sakitnya. Mengingat 5 tahun pengabdianku, yang penuh dengan kerja keras tanpa pamrih itu, aku hanya bisa memaki dalam hati. Zhang Tianhao, kau benar-benar hebat ya? Haha, melegakan sekali rasanya. Paksa, selama bertahun-tahun, orang di dalam dan luar perusahaan bilang, kalau aku, Zhang Tianhao, adalah anjing penjilatmu. Tapi kelinci yang terpojok pun bisa menggigit, dan aku, si anjing penjilat ini, tidak akan mau lagi menanggung semua kesalahanmu. Nyala kau, pengkhianat tak tahu terima kasih. Sekarang juga bereskan barang-barangmu. Pergi sana, aku pergi sekarang. Kamu pikir aku, Zhang Tianhao, tidak punya tempat tujuan lain setelah keluar dari sini? Asal kamu tahu saja, banyak perusahaan yang mengantre menginginkanku. Jangan menyesal nantinya. Siapa yang menabur kejahatan akan menuai badai, Sacong Tian. Terimalah nasibmu sendiri nanti. Enyah, semuanya enyah dari hadapanku. Xiao Ma, jangan dengarkan omongan kosongnya. Paksa, kedatangan saya ke sini. Hanya ingin tahu kenapa saya dipecat. Sekarang setelah saya tahu, saya tidak ingin membuang waktu Bapak lagi. Oh ya, jangan lupa bayarkan gaji 3 kali lipat, uang lembur, dan bonus tahunan ke rekening saya.
Jika tidak, marahlah, masih ada yang lebih membuatmu marah nanti. Di hari aku keluar dari perusahaan, aku membawa bukti-bukti yang kudapatkan dari Kak Guo. Dan langsung pergi ke kantor pajak. Berdasarkan data-data tersebut, bosku ini selama bertahun-tahun sudah melakukan penggelapan pajak hingga jutaan yuan. Bahkan setelah menggelapkan pajak sebanyak itu, dia masih pelit menaikkan gaji karyawan, membayar lembur maupun bonus. Karena begitu sifatnya, maka aku tidak segan-segan memberinya hadiah besar. Proses pelaporan selesai. Aku keluar kantor pajak dengan perasaan lega. Paksa, biarlah kehancuran ini menjadi takdirmu. Dunia itu berputar. Kita lihat saja nanti. 3 hari setelah meninggalkan perusahaan, aku direkrut oleh agen pencari kerja. Tawaran yang diberikan bos baruku membuatku sangat terkejut. Xiao Ma, aku tawarkan gaji tahunan 450.000 yuan. Kamu akan menjabat sebagai manajer pemasaran. Dan ada bonus di akhir tahun. Bagaimana, kamu mau? Terima kasih, Pak Yue. Saya pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Bapak. Wah, bukankah ini Xiao Ma? Kamu datang untuk wawancara juga? Zhang Tianhao tersenyum sangat lebar. Tidak mungkin kan, apa dia pikir? Dengan membongkar wajah asli si bos tadi, dendam di antara kita bisa lunas begitu saja. Aku berjalan lurus ke arah HRD tanpa meliriknya. Tapi orang ini sepertinya tidak waras. Dia pura-pura tidak tahu kalau aku mengacukannya. Dia malah terus membuntutiku. Tepat di belakangku. Sambil membuntuti, dia berbisik penuh rahasia padaku. Xiao Ma, aku dengar perusahaan ini sangat sulit dimasuki. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Bekerja sama, kita sudah bekerja bareng selama 5 tahun. Nanti saat wawancara, kita bisa saling memberikan rekomendasi bagus. Aku melamar untuk posisi manajer pemasaran. Tenang saja, kalau aku sudah berhasil masuk. Sekalipun kamu gagal kali ini, aku akan cari cara untuk membawamu masuk. Manajer pemasaran? Xiao Ma, bagaimana? Berikan satu kata dong. Kejadian kemarin kan sudah jelas. Itu semua gara-gara Sacong Tian. Aku sebenarnya sangat menghargaimu. Apa itu definisi tidak tahu malu? Mungkin itu ditujukan untuk orang macam Zhang Tianhao. Zhang Tianhao, meskipun kamu bilang fitnahmu dulu, adalah perintah dari Pasa. Tapi kenyataannya yang melakukannya selama 5 tahun ini adalah kamu. Benar kan? Bagaimana bisa kamu masih berani bilang bahwa kamu selalu menghargaiku? Apa mukamu tidak terasa panas? Sudah berapa kali aku ingatkan kamu? Jangan terlalu arogan saat bergaul. Itu mudah menyinggung orang. Jadi orang itu harus tahu cara membalas budi. Coba kamu pikir, kalau aku tidak membongkar wajah asli Sacong Tian, mungkin sampai sekarang kamu masih diperbudak olehnya. Dan rela mati demi dia. Mana mungkin kamu punya kesempatan melamar di perusahaan sebesar ini? Biarpun kamu masih membenciku, sebagai senior di dunia kerja, aku tetap harus menasehatimu satu hal. Anak muda, jangan terlalu pamer taring. Nanti pada akhirnya, kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu akan hancur. Menasehatiku, ini lebih terdengar seperti ancaman. Aduh, sudah lama tidak bertemu, Manajer Liu. Saya hari ini datang untuk wawancara. Tidak perlu sampai menyambut saya begini. Nona Ma, benar kan? Saya kepala bagian HRD di sini. Pak Yue sendiri yang berpesan agar hari ini, semua urusan Anda disiapkan dengan sebaik-baiknya. Ruang kantor Anda sudah siap. Silakan ikut saya. Manajer Liu, apa Anda tidak salah orang? Sayalah yang datang untuk wawancara manajer pemasaran, si Xiao Ma ini. Dia itu cuma anak ingusan. Tidak perlu sampai Anda bersikap sesopan itu padanya. Maaf, Anda siapa? Manajer Liu sepertinya lupa ingatan. Saya Zhang Tianhao. Kita kan pernah minum bareng sebelumnya. Oh, sekarang saya ingat. Wakil Direktur Zhang dari Tongtian Electronics, kan? Aku melirik Zhang Tianhao dengan heran. Ternyata di luar dia selalu mengaku sebagai wakil direktur. Ada perlu apa wakil direktur Zhang datang ke sini hari ini? Saya tidak berani disebut wakil direktur. Saya datang untuk wawancara kerja. Wawancara, seorang wakil direktur hebat sepertimu. Datang melamar kerja di perusahaan kami? Kalau begitu memang harus kami tangani dengan serius. Boleh tahu posisi apa yang ingin Anda lamar? Posisi manajer pemasaran. Wah, sayang sekali. Nona Ma yang ada di hadapan Anda ini telah diwawancarai langsung oleh Pak Yue beberapa hari lalu. Dan beliau memutuskan untuk mengangkatnya sebagai manajer pemasaran yang baru. Dia cuma anak kecil yang belum berpengalaman. Masih bau kencur. Bagaimana mungkin dia bisa memegang jabatan sepenting itu? Manajer Liu, Anda kan tahu kemampuan saya. Bagaimana kalau Anda bicarakan lagi dengan Pak Yue? Asalkan saya bisa mendapatkan posisi ini, saya pasti akan sangat berterima kasih pada Anda nantinya. Aku memutar bola mata karena jengah. Jurusan, menjilat, itu lagi. Dia benar-benar berpikir trik satu ini bisa dipakai di mana saja. Wakil Direktur Zhang, apa maksud perkataan Anda adalah Pak Yue tidak bisa menilai orang? Bukan itu maksud saya. Hanya saja, saya tahu betul anak bernama Xiao Ma ini. Saat di perusahaan kami dulu, dia itu sering berbuat onar, cukup. Apa yang dialami Nona Ma di perusahaan Anda dulu? Saya juga sedikit banyak sudah mendengarnya. Menurut saya, orang dengan kemampuan kerja yang kuat dan kepribadian baik, seperti Nona Ma ini, seharusnya memang sudah sejak lama berhenti dari perusahaan Anda. Anda sudah sangat senior di dunia kerja. Tapi tindakan Anda ini sungguh memalukan. Manajer Liu, dari mana Anda tahu soal itu? Kita semua satu industri. Mana ada rahasia yang bisa tertutup rapat? Wakil Direktur Zhang, bagaimanapun kita saling kenal. Saya beri satu nasihat baik untuk Anda.
Daripada membuang waktu memfitnah mantan rekan kerja, lebih baik tingkatkan kualitas kerja Anda sendiri. Umur Anda tahun ini sudah 35 tahun, kan? Jika terus begini, Anda hanya akan memakan tabungan tanpa masa depan. Usir dia keluar. Setelah Zhang Tianhao yang tak terima itu diseret keluar, aku tidak tahan untuk bertanya. Manajer Liu sepertinya juga tidak menyukai Zhang Tianhao ya. Boleh tahu apa alasannya? Beberapa tahun lalu, seorang teman saya bekerja di Tongtian Electronics juga. Dia sering sekali ditindas oleh orang brengsek itu. Akhirnya dia tidak tahan dan mengundurkan diri. Ternyata ada sejarah seperti itu. Bicara soal itu, apa Nona belum tahu? Tongtian Electronics sedang diperiksa kantor pajak karena penggelapan. Sa Chongtian sudah dibawa untuk dimintai keterangan. Meskipun aku sendiri yang melaporkannya, aku memang belum sempat mengikuti kelanjutannya. Waktu Anda bekerja sama dengan kami sebagai pihak ketiga dulu, Pak Yue, dan banyak petinggi perusahaan sangat mengapresiasi Anda. Mereka sudah ingin merekrut Anda sejak lama. Meskipun terdengar kurang sopan, tapi saya senang. Anda akhirnya keluar dari Tongtian Electronics. Perkataannya yang jujur dan apa adanya itu langsung membuatku tertawa. Ternyata manajer Liu tidaklah sedingin saat di hadapan Tianhao tadi. Tongtian Electronics kali ini benar-benar tamat. Sa Chongtian terlalu berani. Ada kabar yang beredar. Jumlah pajak yang digelapkan hampir mencapai 8 digit. Astaga, waktu aku melapor dulu, aku pikir 7 digit saja sudah sangat keterlaluan. Ternyata malah mencapai hampir 8 digit. Benar-benar luar biasa nekat. Mulai hari ini, disinilah ruang kantor pribadi Anda. Di sisi sini ada ruang istirahat terpisah. Untuk memudahkan Anda saat jam istirahat siang. Sedangkan untuk gaji Anda, sesuai dengan tawaran Pak Yue saat wawancara yaitu 450.000 yuan per tahun. Pembagian laba dan bonus tahunan akan dihitung terpisah. Pak Yue juga bilang, untuk talenta seperti Nona Ma, yang bersedia bergabung dengan kami harus menunjukkan ketulusan yang luar biasa, agar Anda merasa puas dan nyaman bekerja di sini. Terima kasih banyak pada Pak Yue, dan terima kasih juga atas bantuan manajer Liu. Mungkin hanya mantan bosku saja, yang tega menindas karyawan, yang sudah menyumbang hampir 40% laba untuk perusahaannya. Soal Zhang Tianhao, Anda tidak perlu khawatir. Orang sombong yang tidak berguna seperti dia, meskipun tidak ada kejadian yang kemarin pun, dia tidak akan bisa bertahan lama di industri ini. Apalagi hobi memfitnah rekan kerjanya, sudah menjadi rahasia umum sekarang. Selama orang punya otak, tidak akan ada perusahaan yang mau ambil risiko mempekerjakan orang bermasalah sepertinya. Aku mengangguk dengan sangat puas. Mengetahui hidupnya tidak akan baik-baik saja di masa depan, aku pun merasa lega. Sekarang, ini bisa dibilang semua rintangan sudah berhasil aku lalui.